Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di Dunia Tani. Oke, sahabat tani. Di layar HP Anda ini adalah tanaman terong dan cabai dan ada bawang merah ya. Tapi bukan ini yang saya akan bahas itu tentang bukan tanaman cabai, tapi melainkan yang saya bahas adalah tanahnya, ya, tanahnya. Dan bukan tanah di tumbuhan ini ya, bukan di cabai ini atau di tumbuhan terong ini enggak, tapi di lahan kelapa sawit. Apa bedanya Pak dengan ini? Sebenarnya sama saja. Tapi di sini saya perlihatkan ya, ini adalah tanaman terong saya dan cabai saya dengan sistem organik, dan bisa dilihat tanahnya sangat hitam ya. Ini adalah kuncinya. Dan tumbuhan ini yang saya bilang itu adalah orok-orok. Tumbuhan orok-orok ini sangat berguna. Nanti akan saya jelaskan apa gunanya dan apa manfaatnya bagi tanaman ini. Bisa dilihat nih, ini subur, ini cabai saya ini subur sekali satu ini adalah eksperimen ya, satu itu makanya bisa subur, dan saya mulai menanam lagi di situ. Oke ya, langsung saja. Jadi yang saya bahas itu adalah ini loh, kelapa sawit ya, tentang kelapa sawit ya. Bisa dilihat di sini, daunnya itu hijau-hijau dan subur ya, kelihatan subur banget. Seperti yang saya bilang di video saya dari awal tadi ya, itu adalah tanahnya, tapi bukan tanah di tanaman terong tadi, melainkan di tanah ini. Bisa dilihat ya, di kelapa sawit ini. Jadi tanah itu tidak bisa kita lihat ya, apa unsur haranya ada di dalam tanah itu apa saja. Tapi yang di atas tanah kita bisa melihat. Jadi yang di atas tanah inilah yang bisa menunjukkan kalau tanah itu unsur haranya baik, itu bisa dilihat ya. Jadi yang tidak terlihat menjadi terlihat gitu loh. Oke, jadi kelapa sawit ini adalah bisa dilihat ya, ini adalah sistemnya organik. Jadi kekuatan organik itu luar biasa. Kenapa saya selalu selalu mengingatkan kalau organik itu sangat luar biasa ya ini. Jadi bisa memperbarui struktur pada tanah ya. Bisa dilihat buahnya di situ ya. Jika kita memakai sintetis, itu akan membuat tanah kita menjadi tandus. Meskipun itu kelihatan subur sekalipun, kalau kita sering memakai dengan sintetis, itu pasti akan menjadi tandus. Oke, semoga ini bisa menginspirasi bagi petani-petani kelapa sawit maupun petani apapun ya. Bisa dilihat ya buahnya itu karena kekuatan organik. Dan rumput-rumput ini kenapa tidak bersihkan Pak? Jadi rumput ini ya, itu sangat membantu untuk pertumbuhan kelapa sawit ini. Jadi untuk menahan kadar air pada tanah berpasir, karena tanahnya ini berpasir. Tapi bisa dilihat daunnya itu sangat hijau, royo-royo ya kan, karena meskipun tanahnya berpasir dan seperti tidak subur, tapi kelihatan tumbuhannya kok subur. Jadi itu adalah kualitas pada tanahnya itu sendiri. Oke, semoga ini bisa menginspirasi bagi kalian semua ya. Dan inilah namanya organik. Oke, semoga bisa bermanfaat. Dan ya oke, jadi itu ya, sudah jelas ya di video saya tentang memperbarui struktur tanah itu. Jadi kenapa sawit di sini bisa dilihat ya, sawitnya hijau-hijau padahal tanahnya pasir ya, karena dengan pupuknya organik terus itu ya. Dan yang gulma yang ini yang seperti saya bilang tadi ya, gulma ini memang tidak sengaja kendalikan, biarkan kayak gini karena apa? Sangat membantu untuk di tanah parsiran. Jadi air yang ada di kolaman ini ya, di pasar mati ini, itu bisa awet, tidak harus habis, tidak, bisa awet di situ. Oke, semoga ini bisa menginspirasi bagi petani-petani kelapa sawit maupun petani Indonesia ya. Petani apapun, sebenarnya kita itu bertani apapun ya, kalau dengan metode organik itu sangat luar biasa hasilnya. Tapi sekarang ini untuk petani-petani itu sudah
terbiasa dengan sintetis, jadi apa, untuk merubah ke organik itu sangat berat, sangat berat. Tuh, pasti banyak yang bully, banyak yang ini, banyak yang beralasan ini itu. Nah, itu pasti. Nah, kita belajar dari ini ya, nenek moyang kita dulu ya, nenek moyang kita dulu. Dan apa namanya, kita belajar di sekitar kita aja, kayak contohnya di daerah pedesaan pegunungan itu kan ada apa namanya, hutan ya. Kita perhatikan hutan itu ya, hutan itu tidak pernah dipupuk, tidak pernah pengendalian gulma atau pengendalian apa hamanya itu tidak pernah. Tapi kenapa di sana bisa subur ya, bisa dipahami itu. Nah, itu bisa kita bertanya-tanya pada diri kita sendiri. Nah, itu loh, kenapa itu kok bisa, dan pupuknya dari mana. Nah, kalau saya sendiri mengartikannya ya, itu karena apa ya, dari pohonnya itu sendiri. Jadi daun yang berguguran itu akan menjadi pupuk yang luar biasa. Jadi yang pupuk sebenarnya, pupuk itu ya itu. Nah, sedangkan untuk petani-petani sekarang ini ya, sudah dipengaruhi dengan sintetis. Jadi sudah ada apa namanya, kayak badan penyuluhan pertanian atau apa itu, malah kayak daun-daun yang kering atau apa itu suruh dibersihkan gitu loh. Nah, ini sebenarnya salah. Dari situ salah. Kalau kenapa saya menganggap salah? Karena daun yang berjatuhan itu adalah makanan sebuah organisme yang ada di tanah. Kalau kita apa namanya, membuangnya, otomatis organisme kita juga akan kesusahan untuk mencari makanan ya. Jadi sebenarnya hidup apa namanya, semua tumbuhan maupun manusia itu berputar. Intinya di situ. Jadi kenapa sekarang kebanyakan petani-petani maupun petani apapun ya, petani padi, petani jagung, petani apapun itu pasti akan mengeluh kalau metodenya tidak akan dirubah. Pasti sampai kapanpun akan mengeluh. Mengeluhnya di mana, Pak? Jadi begini, sekarang kebanyakan memakai pupuk sintetis atau pupuk buatan manusia ya. Itu adalah bahan kimia. Jadi semakin lama kita nabur pupuk kimia itu ke dalam tanah kita, tanah yang awalnya subur, kelihatan subur pun tidak akan bisa tanaman itu subur. Nah, bisa dilihat di video saya di kelapa sawit ini ya. Jadi ini emang tumbuhnya kelapa sawit, tapi tidak ada bedanya dengan tanaman apapun, itu tidak ada bedanya. Bedanya hanya tanaman ini adalah tanaman yang jangka panjang, sedangkan untuk kayak buah-buahan itu juga bisa jangka panjang. Meskipun cabai, terong itu pun bisa jangka panjang juga, bisa juga. Asal kita menerapkan dengan cara organik pasti akan bisa. Nah, jadi kembali lagi ke kita sendiri ya. Jadi untuk merubah ke sistem organik itu sangat susah, bahkan malah yang ada menerapkan itu pun akan dibully, itu pasti. Nah, karena apa? Petani-petani Indonesia kita itu, atau petani manapun ya, petani apapun itu sudah di apa namanya, berpengaruhi dengan adanya sintetis. Apapun itu harus menyelesaikan dengan sintetis, padahal itu akan membuat diri kita kesusahan sendiri, dan hasilnya, hasil panennya pun tidak akan memadai atau tidak akan bisa menutupi yang kita berikan pada tanaman itu pasti. Itu sudah kenyataan ya. Oke, semoga ini bisa bermanfaat ya. Nanti akan saya bahas lagi tentang pupuk organiknya apa dan gimana konsep petani organik itu ya. Oke, semoga ini bisa menginspirasi bagi petani-petani apapun, terutama petani kelapa sawit ya. Selalu gunakan organik. Jadi ini loh, apa yang ada di dalam tanah ya, itu tidak kelihatan, tapi kalau di atas tanah itu pasti kelihatan. Jadi contohnya bisa gini, bisa diambil kesimpulannya dari sini ya. Kelihatan sawit ini hijau royo, jadi tanah ini menunjukkan kalau tanah yang sehat, itu loh. Begitu sebaliknya, kalau tanaman ini menguning semua, itu pasti orang beranggapan itu adalah kekurangan unsur hara. Ya secara logika ya memang kekurangan unsur hara, tapi dengan mengasih apa namanya, unsur hara sintetis atau pupuk sintetis,
Apa akan menyelesaikan masalah? Ya menyelesaikan masalah saat itu juga, dan kedepannya pasti akan kesusahan lagi itu. Nah, sedangkan dengan organik ini pasti semakin lama lahan atau ladang kita dikasih bahan organik itu semakin bagus, semakin lama semakin bagus. Karena apa? Tidak perlu kita capek-capek untuk mentraktor, mencangkul, itu tidak perlu karena sudah gembur sendiri, karena ada kehidupan organisme yang ada di dalam tanah. Oke, semoga ini bisa bermanfaat bagi kalian semua ya, dan bisa diambil sisi positifnya, dan sisi negatifnya ya jangan diambil ya. Oke, video ini sampai di sini dulu. Bila ada salah kata mohon maaf sebesar-besarnya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.